Halo guys, jumpa lagi bersama kami Webdevindo. Kali ini kita lanjutkan pembuatan tema kita, yaitu tema WordPress untuk mushola atau masjid nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat menu ini menjadi dinamis. Artinya kita bisa mengupdate atau mengubah atau menambah nanti menunya melalui halaman admin kita. Untuk itu mari kita masuk dulu ke dashboard kita. Ya, di sini kalau kita perhatikan pada bagian menu appearance, sekarang dia mempunyai 3 submenu, yaitu themes, customize, dan theme file editor. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah menu lagi, yaitu menus untuk mengatur menu kita. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code kita ya guys. Nah, di sini kita akan masuk ke file functions.php. Di bawah kita akan bikin sebuah komen dengan kita kasih nama theme support. Ya, di sini kita buat sebuah function. Misalnya supaya namanya unik, kita bikin aja mushola support team. Nah, di sini kita akan registerkan menunya dengan cara register_nav menu. Nah, di sini kita diberikan dua pilihan, yaitu lokasi dan description. Nah, lokasi ini karena dia berupa string ya, kita kasih tanda kutip. Kita kasih nama misalnya top_menu. Jangan pakai strip ya guys, pakai underscore. Kemudian keterangannya ya mungkin kita kasih menu atas. Jangan lupa titik komanya. Kemudian function ini kita akan sambungkan dia ke hook dengan nama action after setup theme. Lalu kita masukkan nama functionnya di dalam string. Seperti ini. Jangan lupa titik koma, lalu simpan. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian halaman admin. Coba kita refresh. Apakah ada yang error? Oke, coba appearance. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah submenu dengan nama menus. Coba kita klik. Nah, di sini karena halaman yang tersedia baru 2 halaman, yaitu home dan sample page, maka yang munculkan di sini cuma 2. Sebetulnya kita nanti bisa membuat custom, bisa dari post, dan lain-lain. Ini hanya sebagai settingan default saja. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, coba kita buat dulu beberapa page dengan nama seperti menu ini, beranda, kegiatan, galeri, dan kontak. Nah, karena beranda ini sama dengan home, jadi ini nggak perlu kita bikin lagi. Yang kita perlu buat di sini adalah kegiatan, galeri, dan kontak. Coba kita masuk ke menu page, add new, sebuah page dengan nama kegiatan, publish, karena ini hanya sebuah test saja. Coba isinya kita bikin di sini isi kegiatan, update ya. Lalu buat lagi sebuah halaman baru dengan nama galeri. Isinya galeri aja dulu, isi galeri. Nah, ini supaya nggak 2 kali kita klik publishnya, yang di bawah kita hilangkan aja tanda checklistnya. Publish. Kemudian satu lagi kontak. Add new, kontak, ya publish. Nah, sekarang kita sudah punya beberapa page, 1, 2, 3, 4. Yang nggak terpakai ini kita hapus saja. Apply. Dan supaya dia dihapus secara permanen, di bagian trash, kita delete permanen. Kemudian apply. Nah, sekarang coba kita kembali lagi ke menus. Nah, di sini kita sudah muncul ya page yang kita buat tadi. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah menu baru. Karena ini belum tersimpan, ini cuma tampilan aja, belum ada sebenarnya. Coba kita kasih namanya menu atas.
yang terdiri dari home, kontak, galeri. Kemudian untuk mengurutkannya tinggal diklik tahan geser. Kontak, galeri. Lalu diklik create menu. Nah, setelah diklik create menu, di sini akan muncul posisi menu yang kita buat tadi, yaitu menu atas ya. Ini description-nya menu atas. Oke guys, selanjutnya kita akan menampilkan menu ini. Tapi sebelumnya pastikan ini checklist ya. Dikasih checklist, berarti 4 menu ini disimpan dengan nama menu atas. Coba save menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian home. Bukan di header ya, karena menu itu muncul di semua halaman. Di menu header, kita cari tampilan menu di sini. UL ini, oke, ini kita hapus saja atau di komen dulu ya, karena ini nanti kita mau lihat apanya strukturnya. Di sini kita untuk menampilkan menu yang kita daftarkan tadi, caranya masukkan dalam tag PHP WP nav menu. Nah, di sini dia meminta argumen berupa array. Jadi bisa kita buat seperti ini array atau menggunakan tanda kurung siku ini. Lalu isinya theme location. Nah, theme location kemudian sama dengan tanda besar dari, kita masukkan ID-nya, ID yang kita daftarkan di sini, yaitu top menu, lokasinya tadi. Nah, gini. Coba kita cek dulu. Mungkin perlu di echo. Ya. Oke, coba kita inspek dulu apa masalahnya. Oke, sebetulnya ini sudah muncul ya menunya, menu atas ya, menu atas. Di sini ada LI, tapi sekarang dia tertutup sama navbarnya WordPress ini, WP admin barnya. Jadi supaya aman, kita pindahkan untuk bagian depan ke Firefox ya. Ini. Nah, ini. Kemudian yang di Google Chrome hanya untuk menampilkan halaman dashboardnya, supaya nggak mengganggu. Oke, coba kita perbaiki lagi. Kalau kita lihat di sini dia punya nama container. Ini ada container. Menu atas container. Kita maunya langsung dari UL ke LI. Jadi kontainernya ini kita mau hapus. Nah, caranya begini. Satu lagi, kalau kita perhatikan di sini dia sudah juga punya UL-nya ya. Jadi kita nggak perlu lagi UL yang di atas ini. Kita hapus, ini kita hapus. Lalu setelah array tema location, kita tambahkan di bawahnya container false. Nah, ini false ini tipe datanya boolean. Jadi hanya ada dua pilihan, true atau false. Kalau false berarti dia nggak ada, kalau true berarti ada. Coba kita refresh. Nah, sekarang kalau kita lihat, di atas UL sudah nggak ada lagi menu kontainernya. Berikutnya kita perlu perbaiki untuk yang aktif. Kalau yang aktif di sini, karena di ini home, coba kita perhatikan perbedaan di antara keempat menu ini. Perbedaannya di sini ada kelas current page item. Sementara di menu yang lain, ini nggak ada ya, current page item. Untuk itu kita perlu perbaiki sedikit CSS kita. Kita cari aktif, kelas aktif ya. Nah, di sini ini kita ganti jadi current page item atau current menu item. Oke, ini current menu item aja. Coba kita ganti ya, home itu jadi beranda. Kita masuk dulu ke admin. Di sini ada home.
klik tanda panahnya, yang home ini diganti jadi beranda labelnya. Lalu save. Oke, coba di refresh lagi. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat di page lain, misalnya kegiatan, nah di sini masih kosong. Untuk itu, mari sekarang kita buat sebuah page untuk default-nya, template default-nya. Ya, page. Lalu di dalam PHP kita panggil get header. Kemudian di bawahnya get footer. Nah, untuk isinya untuk sementara kita kasih div kosong aja dulu, H3 content page. Coba kita refresh. Nah, sekarang dia sudah muncul. Tapi karena ini, coba ya kita bikin style height-nya 100 ph. Ini untuk tes saja nih ya guys. Tes ph, background-nya background color-nya misalnya blue. Gimana hasilnya? Seperti ini. Ini apa, footer. Yang di atas header-nya. Cuma karena header posisinya absolut, jadi dia nempel kayak gini guys. Coba kita buka dulu file Figma-nya ya. Nah, di sini guys, kalau kita perhatikan untuk page navbar-nya berbeda nih dengan yang di home. Ini kita akan perbaiki nanti ketika kita masuk tutorial cara membuat page ini. Jadi untuk sekarang untuk membuktikan menunya sudah berhasil menambahkan tanda aktif di bawahnya, cukup seperti ini aja dulu. Kalau kita pilih ke galeri, nah sekarang tanda aktifnya pindah galeri. Kalau dia berada di kontak, tanda aktifnya pindah ke kontak. Oke, coba kita kembali ke beranda. Kalau kita lihat di sini, dia punya button khusus ya. Nah, coba kita lihat di header. Di sini dia punya kelas btn rounded full bg green. Labelnya kirim info. Nah, karena ini nggak memerlukan page, kita bisa menggunakan custom link di dalam dashboard kita. Coba kita kembali ke menu. Nah, di sini kita tambahkan sebuah custom link. Teksnya kirim info. Coba add to menu. Oh, isinya URL harus ada ya. Kita isi pagar aja dulu. Add to menu. Di sini sudah ada kirim info. Tapi gimana cara kita menambahkan kelasnya? Di sini ada kelas ini ya. Coba kita copy. Masuk ke sini. Kalau kita klik di bagian atas screen option, nah di sini ada pilihan CSS class. Coba kita klik, lalu coba kita periksa di sini. Ternyata sudah disediakan kotak atau feed untuk memasukkan kelas. Jadi kita pastikan kelas yang tadi ke sini. btn rounded full dan bg green. Kemudian setelah selesai, coba klik save menu. Coba kita refresh. Iya, sudah selesai ya guys. Kita sudah berhasil membuat navigasi secara dinamis. Oke, coba kita tes untuk menambahkan satu menu lagi. Kita masuk ke sini. Dan di sini perlu diketahui juga ya guys, bahwa tidak hanya page yang bisa kita masukkan ke dalam menu, tapi juga berupa post. Hello World misalnya. Ketika diklik add to menu, di sini muncul Hello World. Kita geser misalnya dia sesudah beranda. Kemudian klik save menu. Coba di refresh. Ya, sudah guys, ketika diklik dia langsung ke Hello World. Tapi karena Hello World ini bukan page dan kita belum punya di sini template untuk post. Nah, itu kita akan pelajari pada tutorial post nantinya atau pada bagian kegiatan. Di
Di sini saya hanya ingin mencontohkan bahwa di sini kita bisa menambahkan post juga. Oke, sekarang coba kita hapus lagi, remove. Lalu klik save menu. Nah, selanjutnya yang akan kita perbaiki yaitu logo yang di sini nggak muncul. Sekarang kita akan membuat logo ini bisa di-upload dari admin menggunakan function site logo. Nah, untuk mengakses menu site logo, kita bisa pergi ke appearance, lalu pilih customize. Nah, di sini pada bagian site identity, kita belum punya option untuk mengupload logo. Untuk itu, mari kita aktifkan terlebih dahulu functionnya. Ya, masuk ke function.php ya. Lalu di bawah register nav menu, kita tambahkan di sini add theme support. Nah, fitur yang mau kita masukkan adalah custom logo. Array-nya nggak perlu, argumennya. Jangan lupa titik koma. Nah, coba kita refresh di bagian dashboard kita. Lalu coba klik lagi site identity. Nah, sekarang logonya sudah aktif, guys. Fitur untuk mengupload logo sudah aktif. Coba kita pilih ya. Klik. Lalu pilih select file. Kita akan pilih logo dari website kita yang sudah kita upload dari Figma ya di tutorial HTML sebelumnya. Di sini file SVG-nya tidak muncul karena di sini yang dipilih cuma berupa image ya, SVG yang belum ada. Coba kita klik. Di sini pilih all file supaya SVG-nya muncul. Nah, kemudian untuk logo, kita pilih logo SVG. Kemudian klik open. Nah, di sini ada error. Kita tidak diizinkan untuk mengupload tipe file ini. Berarti WordPress kita belum support SVG file, guys. Untuk itu, mari kita aktifkan dulu SVG-nya dengan cara menginstal plugin support SVG. Sekaligus kita mau tes nih, apakah website atau tema kita ini support untuk plugin-plugin yang ada di WordPress. Untuk itu, coba kita pilih add new. Lalu kita cari di sini SVG support. Nah, ini dia guys. Kemudian kita pilih install. Di sini dia memiliki 900.000 lebih active installation. Jadi 900.000 website yang menggunakan plugin ini. Oke, kemudian pilih activate. Oke, sudah berhasil diinstal ya guys. Kemudian coba kita upload lagi. Kita masuk ke appearance, customize. Lalu pilih site identity, select logo, select files, kita pilih logo SVG, kemudian open. Nah, sekarang logo kita sudah berhasil diupload. Itu artinya website kita atau tema WordPress kita sudah support untuk SVG file. Kalau sudah dipilih select ya guys. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengcrop. Tapi karena kita mau memakai image ini apa adanya tanpa di crop, untuk itu kita skip cropping aja. Nah, sekarang dia sudah masuk. Jangan lupa diklik publish. Nah, tugas selanjutnya kita akan menampilkan logo yang sudah kita upload di sini di bagian front end. Sini ya, coba kita refresh, belum muncul. Untuk itu kita masuk ke bagian header. Ya, karena logo itu dia berada di header ya guys di sini. Nah, coba image yang sudah ada ini kita hapus dulu. Lalu kita buat sebuah kode PHP. Nah, di sini kita cek dulu nih, jika if function exists, artinya jika functionnya ada, apa nama functionnya? Custom logo. Maka kita munculkan the custom logo. Ini karena kita punya WordPress snippet, jadi lebih mudah ya. Ini kita hapus saja. Jangan lupa titik komanya. Di sini harusnya di custom logo.
Oke, coba kita refresh di bagian halaman depan ya, di front end kita, refresh. Nah, sekarang logonya sudah muncul guys. Nah, untuk membuktikan apa benar ini berasal dari halaman admin, coba kita tes untuk mengganti logonya dulu. Coba kita pilih change logo, upload logo lagi. Sekarang kita mau tes logo footer. Open dan select skip cropping. Kemudian publish. Coba kita refresh. Nah, logonya sudah berubah ya guys. Itu artinya kita sudah berhasil untuk membuat site logo secara dinamis. Ini kita kembalikan lagi ke yang semula. Lalu publish. Coba kita refresh. Nah, sudah. Oke guys, sepertinya itu dulu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah subscribe dan share channel web Devindo. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.